Halo, shalom semuanya. Kembali lagi dengan saya Johannes dan ya selamat liburan untuk teman-teman yang liburan dan juga eh, terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan diri untuk menonton renungan. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke renungan. Tapi sebelum itu mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami Tuhan dan berikan kami kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini Tuhan dan mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit renungan mengenai firman-Mu. Kiranya apapun yang hamba-Mu ini sampaikan Tuhan, semuanya berasal dari Engkau saja Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga kiranya Tuhan berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, kiranya kami bisa menerapkan firman-firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, itu tadi kita sudah berdoa. Jadi langsung saja kita masuk pada renungan kita hari ini yang berjudul Lain di Mulut, Lain di Hati. Dan untuk dasar pembacaan Alkitab kita atau renungan kita pada Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yang dengan judul perikop Yesus diurapi di Betania. Ada peribahasa lain di mulut, lain di hati yang sudah tidak asing, yang memiliki arti yang dikatakan berbeda dengan isi hatinya. Hal ini yang dilakukan Yudas pada cerita ini saat Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang sangat mahal, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Bau semerbak memenuhi seluruh rumah. Lalu Yudas Iskariot berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Itu yang dikatakan Yudas. Tapi hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Apa yang dikatakan Yudas seolah-olah ia memperhatikan orang-orang miskin, tetapi sebenarnya ia mementingkan diri sendiri dan berencana untuk mencuri uang itu. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu ada pada Matius 5 ayat yang ke-37. Lalu juga kalau kita ambil contoh dari Rasul Paulus, menyatakan bahwa nasihatnya tidak lain dari kesesatan atau yang dimaksud tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, ia berkata bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk Allah yang menguji hati. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan juga tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Di sini tertulis pada 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai yang kelima. Jadi jangan mengelabui manusia. Orang lain mungkin tidak tahu jika perkataan kita berbeda dengan isi hati kita. Ingatlah, ada Tuhan yang menguji hati dan Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Tuhan menyelidiki hati kita. Mari kita katakan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang ada di hati. Jadi, katakanlah sesuai dengan apa yang ada di hati. Teman-teman, dari cerita ini kita itu diajarkan untuk jujur ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari Yudas ini, ia seolah-olah baik gitu, bahwa tujuannya ini untuk menolong orang-orang yang membutuhkan gitu kalau minyaknya dijual. Namun pada hatinya sebenarnya ia ada keinginan untuk mencuri. Maka dari itu teman-teman, di sini kita mau sama-sama belajar apa yang ada dikatakan kita, apa yang kita katakan itu sudah sesuai dengan hati kita. Jadi sudah tidak ada kebohongan dan sejujur-jujurnya dalam mengatakan sesuatu. Jadi cukup sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Cukup simpel juga, tapi cukup susah untuk dilakukan. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk berkata jujur dan berkata apa yang sesuai dengan hati kita. Karena
kita bisa membohongi manusia, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan renungannya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan ajarkanlah kami Tuhan untuk berkata jujur Tuhan, untuk berkata sesuai dengan hati kami Tuhan, dan juga tentu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu sentuh hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami bisa berkata jujur dan berkata yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan sertai lindungi kami, dan kiranya Tuhan kami juga bisa menerapkan firman dan juga renungan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini hingga habis, hingga akhir video. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kiranya firman yang saya sampaikan bisa memberkati teman-teman. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan juga komen. Tuhan Yesus memberkati pada kolom komentar di bawah. Dan see you next time teman-teman. Selamat liburan. Bye-bye. Saya pamit undur diri ya.